Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lawaitu ta'allama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalala 'ala al-khair bi ajna wa mardati wa qurbi amin. Hadratul muhtaramin para alim ulama, para masyayikh, para sepuh, para rekan-rekanita Ibnu ranting Desa Kedondong, Kecamatan Turangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Raya, yang dimuliakan Allah, Bapak Ketua Mas Zidan, kalian yang dimuliakan Allah, Ibu Ketua Mbak Iva, Ibu Ketua apa Mbak Ketua? Yang dimuliakan Allah, Bu Isma, mungkin selalu menaringkan sehat walafiat, panjang umur, lillahi ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang beberapa kitab Hujjatul Ahlussunnah, sampun pernah ya. Terus Adabul Islam fi Adabul Isra juga sudah. Alhamdulillah kita sedikit demi sedikit mempelajari kitab-kitab walaupun masih butuh banyak untuk belajar. Dan sekarang kita akan membahas bab yang kedua, nomor yang ketiga. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan belajar ilmu. Man ta'allama baban minal ilmi ya'lamu bihi aw lam ya'lam bihi kana afdala min ay yusalli alfa raka'atin tatawwu'an. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu, baik dia faham atau tidak faham, tahu atau belum tahu, maka belajar satu bab itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat itu berapa jam? Kalau kita tarawih itu 20 rakaat, 23 rakaat itu setengah jam. Maka 20 kali berapa? Sama dengan 1000. 1000 bagi 20 berapa? Waduh, kaum kalkulator ini. Nanti tak panggilkan Sempoa Kreatif ini. Sempoa Kreatif itu ownernya teman saya. Kemarin alhamdulillah berkunjung ke Darussalam. Kalau minta didatangkan nanti di briefing, hitung cepat. Tapi konsentrasi ya. Itu kita belajar, datang belajar ya, satu bab ilmu, faham atau tidak faham, maka hal itu lebih baik daripada sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Apalagi bagi yang teman-teman yang mondok. Kemarin saya coba, saya hitung teman-teman yang di pondok itu ternyata ngajinya sampai 8 kali. Setelah subuh ngaji, untuk pagi setengah 7 sampai setengah 10 itu 4 kitab. Berarti sudah berapa? 5. Terus setelah asar 6, sebelum maghrib 7, setelah maghrib 8,
jam 9 malam 9 kali sehari. Jadi yang tidur di pondok kalau ngajinya itu seperti itu, maka sehari bertemu kitab 8 jam pertemuan. Itu hampir sama dengan saya di sarang. Kalau di sarang itu per jamnya 45 menit, kalau di sini 35 menit. Kalau kita istiqomahkan dalam 1 tahun, insya Allah akan menimbulkan perubahan yang lebih baik, insya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi itu kalau sampai hitung, jangan setengah jam, 1 bab saja. 1 bab bisa 10 menit. Nah itu setengah jam katakanlah 9 kali, berarti 9 bab seumpama 9 bab kali berapa rakaat tadi? 1000. Berarti sampai sehari itu seperti sholat 9.000 rakaat. Ya. Berarti sama seperti sholat sunnah 9.000 rakaat. Jadi dengan yang tidak ngaji ya jauh, ya jauh. Ya, mudah. Tapi ini bukan untuk sombong-sombongan, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada kemarin juga kita sudah membahas la ilaha illallah. Sekarang kita membahas basmalah saja. Untuk basmalah ini jangan dianggap remeh ya. Kita jangan sekali-kali menganggap remeh sebuah ilmu. Ya. Termasuk tanda ilmu itu bermanfaat. Halo. Termasuk tanda ilmu itu bermanfaat adalah ketika kita mendengarkan walaupun sampai 500 kali itu tidak bosan. Sama sampean 1 tambah 1 2. Sampean TK dulu pernah dengar ya. PAUD pernah dengar, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, terus di ngaji pernah dengar, di sekolah pernah dengar bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa sampean pernah bosan mendengarkan 1 tambah 1 sama dengan 2? Nah, itu tandanya ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita mendengarkan lagi walaupun berulang kali kita tidak merasa bosan. Yang dimuliakan Allah teman-teman semua, terkadang kita itu terlalu melihat hal-hal yang wah, pengennya ngaji kitab yang besar-besar, kitabnya yang tebal-tebal, yang gemuk-gemuk. Tapi ada hal-hal penting dari kitab-kitab inti yang sering kita tinggalkan. Sebenarnya ilmu yang kita pelajari itu al-ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Ada seorang guru yang muridnya itu babnya nggak ditambah-tambah, sampai berbulan-bulan nggak ditambah-tambah. Akhirnya muridnya protes, Ustaz, yang diajarkan kok itu terus. Lawang ini belum saya menamalkan, yang nggak saya pindah ke bab berikutnya. Karena al ilmu lil amal. Jadi ada guru-guru itu sebagai yang berprinsip ilmu itu akan saya tambah ketika murid saya bisa mengamalkan. Jadi diamalkan. Al ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagai pohon tak berbuah. Buat apa? Kayak ayub-ayuban. Ayub-ayuban sih orang manfaatnya. Nah, itu walaupun ilmu itu belum diamalkan, sudah ada manfaatnya. Walau andai kata belum bisa diamalkan sekarang, insya Allah besok atau kapan bisa. Tetap baik. Al-Babus Salisu, adapun bab yang ketiga dari kitab Lubabul Hadis, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, dalam membahas keutamaan
Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, kita itu hidup nggak usah terlalu wah, mandang hal-hal yang terlalu besar, yang masih jauh kita bisa untuk menggapai. Sebenarnya ilmu agama Islam itu untuk diamalkan. Makanya ada hal-hal yang sepertinya sederhana, tapi ketika kita bisa mengamalkan itu luar biasa. Contoh, Bismillah ini, Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yatada'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Perbuatan baik seperti apapun kalau tidak diawali dengan bismillah kurang berkah. Kurang berkah. Niki nek ana wong ngomong kok ana sing wae berarti omongnya bener. Nggih, niku wonten teng kitab Nawadir niku. Nek wonten tiyang ngomong kok ana sing wae berarti omongnya bener. Jadi perbuat apapun kita mulai dari awal lah. Sampai kajenge berangkat ngaji, maca bismillah. Kajenge berangkat sekolah, bismillah. Saya dulu belajar dari putra guru saya. Saya dulu babysitter, ngomong putra-putrane yai niku kula. Kadang filme bareng teng kamar, wonten kipase, wonten melembung. Gak tawar kipas. Ya, macam-macam. Niku saya banyak belajar dari putra guru saya. Putra guru saya itu masih kecil hafal doa sujud tilawah. Karena saya suruh menghafalkan. Padahal saya waktu itu belum hafal juga. Di saat umur 16 tahun belum hafal doa sujud tilawah. Karena oleh guru saya, oleh yai itu saya disuruh membimbing putra beliau belajar pelajaran-pelajaran, maka saya suruh menghafalkan. Di pertengahan menghafalkan sujud tilawah itu Guse ini wetenge mules. Akhirnya pamit, Kang, kudu nising. Oke, monggo Gus. Terus setelah keluar dari WC, lega Kang. Wis apa laku Kang? Loh, ngapa lagi teng pundi? Enak ambek nising apa lho. Mboten asal. Ya teng jedeng ngapa lho jaga-jaga mboten. Mboten enak Kang tenang ya terus cepat masuk jadi. Ada keanehan seperti itu. Tapi jangan ditiru gitu. Tapi terus tukoh Guse kok. Nah itu beliau masih kecil sudah hafal sujud tilawah. Terus kalau saya ngantar ke TPQ, ngantar sekolah, itu Gusnya itu selalu bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu doa apa itu? Doa apa? Hah? Doa bepergian. Nah itu Gusnya itu setelah gitu mau berangkat sekolah, oh ternyata ada bismillahnya. Sama jangan dianggap dari kamar keluar ke kelas itu bukan bepergian, itu bepergian juga. Ya. Kamar sampean ke kelas itu berapa jam perjalanan? Mencolot tok wis untuk kelas ya. Depan kamar pun kelas SMP. Nah, itu sama perjalanan dari kamar mau ke kelas itu baca doa, keluar baca doa, mau masuk ke kamar mandi baca doa. Gimana doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu doa masuk kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi membaca doa itu, maka oleh Allah kita itu dijaga aurat kita. Jin-jin yang di ada kamar mandi itu nggak bisa melihat aurat kita. Tapi ketika kita ke kamar mandi tidak membaca nama doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Andai kata di kamar mandi ada jin, sama ditengke. Ayo ketok. Isin apa betul? Isin. Nah, agar sama tidak dilihat oleh jin baik laki-laki atau perempuan di kamar mandi, maka hendaknya ketika masuk kamar mandi membaca doa, apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hal-hal seperti ini itu jangan diremehkan. Keluar kamar mandi berarti kaki
kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, berangkat dari kamar ke kelas melangkah kaki kanan, ya. Terus kalau menuju ke musola berangkat kaki kanan. Nah, ini hal-hal yang seperti sepele ini jangan dianggap sepele. Ini ajaran Rasulullah. Ini kita amal. Buat apa kita berusaha mencari hal-hal yang besar, ternyata hal yang penting, yang keseharian justru malah kita tinggalkan. Apabila kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah seperti ini, maka yang kita lakukan sama dengan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau pekerjaannya sama, insya Allah gajinya sama. Kalau pekerjaannya sama, insya Allah gajinya sama. Kalau Rasulullah melakukan seperti itu, beliau mendapatkan surga yang tinggi. Insya Allah ketika sama melakukan hal yang sama, maka surganya juga sama. Walaupun beda-beda titik, yang penting sakkan podo kan lumayan gitu. Nah, tingkatnya podo walaupun ngeriko VIP ini VIP ya ini lumayan gitu. Terus kita niku mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan tangan kanan, kalau minum tangan kanan, nah, tangan kanan. Terus cewek tangan kiri. Ya. Hal seperti itu kita perhatikan, kita amalkan. Kalau meludah ke sebelah kiri, tapi ono wonge gojok didone kondisional niat kondisi. Nah, niku terus israf juga jangan. Israf niku napa boros. Nah, boros di air nggih, jangan. Wah, mestinya kita harus banyak praktek juga nih. Caranya pun nyuci, caranya pun kora-kora, caranya pun wudhu, caranya pun sholat. Ini semuanya harus ada praktek-praktek ubudiyah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nah, ini penting sekali karena memang dari dulu saya juga punya keinginan, hendaknya ilmu yang kita dapat itu kita amalkan, yaitu apa, al-jam'u bainal ilmi wal amal, menggabungkan antara ilmu dan praktek. Karena orang kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan, apa bedanya dengan orang yang tidak punya ilmu? Wal udu law lam tafuh minhu rawaiquhu lam yafriqin nasu bainal udi wal hatabi. Kayu gaharu itu kalau dibakar kok ambune sangit, buatan bau harum, apa bedanya dengan kayu bakar? Mestinya santri yang selalu mengaji ini juga memiliki akhlak-akhlak yang spesial. Seperti Mas Andi ini harus memiliki akhlak yang spesial. Karena di samping beliau adalah Ibnu, ya. Nah, Ibnu juga beliau adalah warga negara yang baik, ya. Terus ngaji juga, makanya tidak menampakkan apa ya, rasa sombong macam-macam. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak yang mulia. Amin Allahumma. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Terus ada hal-hal yang kita mestinya kita praktekkan dan kita sadari kita itu butuh dengan mengamalkan hal itu. Karena itu sunnah. Tujuan kita belajar itu agar kita tahu. Kalau kita tahu kita amalkan. Dan mengamalkan ini jangan menunggu diobrai. Halo, jangan menunggu diobrai. Seperti adzan, pahalanya luar biasa. Terus qobliyah itu pahalanya luar biasa. Ba'diyah juga gitu. Makanya sebisa mungkin qobliyah diamalkan, ba'diyah juga diamalkan. Terus setelah wudhu ada sholat sunnah, ada yang mengatakan ba'diyatul wudhu, ada yang mengatakan li syukril wudhu. Itu keistimewaannya apa?
nek tiyang mantun wudu kok sholat 2 rakaat, sandale wae wis tutuk swarga. Ngenteni wonge, mosok wonge gak teko. Wong sandale wis teko. Nggih lak dinteni sandale ndirek juragan gak teko-teko iku. Nah niku mangkane nek tiyang niku purun sholat sunnah setelah wudu niki keistimewaan seperti itu. Masih banyak kesunahan-kesunahan yang lain yang mestinya hal itu kita amalkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, wis kesadaran yang diambil lah, gak usah ngobrak ini. Pokoknya, ngeten nggih, yang di pondok ini, bukannya di pondok saja semuanya. Setiap kita dengar apa? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Anggap saja itu bel masuk kamar mandi. Itu bel apa? Bel masuk kamar mandi. Pokoknya nek kepireng ngoten masih sak derenge subuh, masih sak derenge beduk, masih sak derenge asar, sak derenge maghrib, sak derenge isya, sak derenge subuh, sesegeralah untuk ke kamar mandi. Napa? Mandi, wudu, siap-siap. Karena setelah ya Rasulullah setengah jam berikutnya pasti adzan. Nah, sehingga apa? Sebelum adzan kita sudah siap. Jangan sampai naudzubillah min muantun adzan imame teko, imame napa? Teko. Baris kaya napa? Kaya manuk emprit pinggire pager. Musala. Pun wudu. Geruduk. Niku sebisa mungkin saderenge adzan niku umpun wudu. Gantian adzane gantian latihan. Adzan sing enak engke nyuwun disetelno sinten sing kakak kelas sing ada wewenang pegang HP niku. Njaluk digolekno adzan sing enak. Engke ditiru adzane cengkoke niku ditiru. Adzan Masjid Nabawi, adzan Masjidil Haram, adzan Masjid Kedondong niku niku latihan adzan. Terus penting juga latihan apa? Nek mantun sholat nderek wiritan. Supaya apa? Supaya apal. Seumpami pean wis kadung teng pondok bareng jamaah beduk adzan karena mantun teng pondok. Pun adzan zuhur pas liburan Maulid seumpami mantuk. Wis oleh setengah tahun nggih. Liburan Maulid mantuk. Kan adzan nang anu imame mboten duki sing teko wong wedok-wedok tok. Kan mantun adzan dikengken ngimami. Salat napa? Beduk. Mboten saged wiritan. Iki piye iki, ha? Iki piye iki? Nah, makane kita saged napa wiritan. Nggih sebenarnya kita niku wiritan bukan hanya untuk siap-siap tadi imam mawon, maksudnya gak tadi imam kudu apal wiritan. Apa maneh nek di napa sewaktu-waktu dados imam. Nah, doa-doa juga dihafalkan doa-doa. Kan imam nggih kula dereng saged donga niki. Kalau buku kula wonten buku untuk persiapan dakwah, kalau wonten buku ya. Persiapan dakwah niku wonten contoh khutbah, wonten wiritan, seduhanten lengkap bahasa Indonesia juga. Itu dulu saya tulis mbok menawi ketika ada yang mau boyong dikasih pegangan buku ini.
Dungo ngeten pun wonten teng mriku. Tapi belum saya cetak dan kadang ngetike nggih butuh kesabaran juga. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita mondok, kita ngaji tujuannya pados ilmu. Sampean belum punya pasangan hidup. Halo. Sudah punya pasangan hidup? Sudah punya istri? Belum. Sudah punya suami? Belum. Jadi kalau belum punya istri, belum punya suami, Mas Andi sudah? Belum. Nah, ini berarti kita ini tugasnya hanya satu, belajar dan belajar. Apa yang belum bisa kita kejar, kita baca terus. Apa yang belum bisa kita baca terus, kita usaha. Nggak usah nunggu jam belajar. Belajar itu nggak usah nunggu jam. Ada jam kosong nganggur, kita sempat langsung baca sendiri. Baca sendiri, diulang-ulang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa dzaba asy-syaitanu kama yadzubur rasasu 'alan nar. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Nek wonten tiyang niku maos bismillahirrahmanirrahim, nek wonten setan nang pinggire, setane ajur. Koyok tima nek kenging geni. Ngoten. Doa mau makan apa? Doa mau makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzablah. Nek ketemu genderuwo sampean maca ngoten. Genderuwone waduh kate dipangan ya ambek Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ya ojo gak usah. Genderuwo niku gak ono. Genderuwo niku gak ono genderuwo. Nek ono jin niku sing dadi pemimpin nang muka bumi niku menungso. Nek tiyange niku sregep peparing dhateng Gusti Allah, insyaallah dimuliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Termasuk keutamaane maos bismillah, nek wonten tiyang maos bismillahirrahmanirrahim, nek wonten setane ajur koyok nalikane tima kenging geni. Tima kenging geni niku timai ajur. Jadi bismillahirrahmanirrahim niku saged membakar setan. Loh, setan niku teko geni kok diobong. Nah, kan ngoten nggih. Wonten juga sing tanggap ngeten. Enak ya setan ya nang neraka ya. Dekne berarti gak lara wong dekne teko geni, nggih. Diobong kali geni ketemu geni wis padha wae gak lara. Akhirnya wonten sing jawab ngeten, manusia terbuat dari apa? Dari tanah. Lah nek wong diantem tanah ya napa? Napa malih tanahe garing nggih. Tanahe jadi setan diobong teng neraka niku nggih kepanasan. Hanya komposisinya saja dari api. Tapi dia lebih halus dari api. Karena napa saged lewat pori-pori, saged lewat darah niku setan. Makanya ojo kanca-kanca setan. Nek sampean punya hawa nafsu ditekan cek mboten dibisiki setan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Alhamdulillah sampun kula cetakan kitab wiritan. Ngen duka kapan wonten wiritane duka Ratibul Haddad apa-apa. Mudah-mudahan kita semua selalu
dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena napa? Karena napa? Sing mesti setan niku gak seneng karo wong ngaji. Nggih. Nek ana wong ngaji niku setan mboten seneng. Kok enak ndek ngaji aku lak gak oleh ewang. Ngoten makane ngaji niku abot sing gandoli kata. Sampeyan budal ngaji niku lho setane sing gandoli dawa kaya sepur. Makane sikile abot. Kajenge budal ngaji sikile abot. Benten nek belok nang warung nggih. Nah niku wenteng kok. Nah niku ngoten. Niku abot karena setan juga tidak rela. Maka dari itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak zikir kepada Allah agar kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan ilmunya Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita akan berkumpul dengan para sahabat, kita berkumpul dengan para rasul, kita bisa berkumpul dengan para nabi, para ulama, karena apa yang kita lakukan sama dengan yang beliau-beliau lakukan, karena itu adalah cita-cita kita. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibina ayyaktubu fi diwani arba'amiati hasanatin. Nek wonten tiyang maos bismillah satu kali nek wonten tiyang maos bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka Allah mengutus malaikat mencatat untuk orang itu di catatan amalnya berapa? 400 kebaikan. Sama membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali, dihitung pahalanya koyok melakukan kebaikan 400 kali. Karena sampean maose pinten? Wonten tiyang niku maose bismillah niku 687 kali sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten sing ngoten. Kula nate diijazahi tiange ahli wiritan, ahli zikir tungone mandi. Kula dikengen maca bismillah ping 687 setiap hari. Tapi karena sibuk ngaji, alasannya ya, karena sibuk ngaji, bismillah. Mungkin selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna allati yanfa'una rabbi fatina wa fa'alana wa rabbatina fi dinina ma'anil kutri usawadakan rabbi wafiqna wa wafiqum lima tertadi golan wa fi'lan turama warjukil kulla halalan da'ima wa akhilla hadiya awlama nadu bil khairi wa nufasul asyar rabbana asri la'atul asyur wa akhir rabbil idhanika umir Rabbi anna rabbana kulla tuyun Kulla anta tiyana bismil ma'am Wafir istur anta adraman sata Wa salatullahi kasar mustafa Mandira tija'ana wal wafat Bikitabin bi'ilin nasi syifa Wa alat alim kirami syurafa Wa alusobil masobil gura Rabbi kini wa man yuhaibuni kada Masyayikh min syari hasidin idha Bilhaqi iftabainana wa qawlina Wa anta khairul fatihina rabbana Ya jamila surya al-kulama Daiman amnu jalama daima
يا لياس المستغيثين ويا ملي الحكم إذا ما أكرم نفس الأمر علينا سؤالا إن ذا الأمر علينا عدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وشهادة الله كشف المصطفى من إلى الحق دعانا كرما وعلى الآل وصحبه أجمعين مع البرك ومثل القدم اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن شر برضاك ولا تولنا ولي أسواك ولا تجعلنا ممن خرب مقاصد وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi Fili, bunuh. Rabbi Fili mas. Ini terpanggil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi Fili wa walidayya warhamhuma kama